kursi panas menuju perebutan Ketua Kadin DKI Jakarta 2024-2029. Ya. Ini kan kursi panas nih Bu yang kita kejar. Mungkin ada tambahan juga, mungkin ada Bu kata-kata orang ya. Wah ada bikinan si Anu, bikinan ada dari luar, dari instansi, atau mungkin itu perlu juga Ibu bersihkan supaya betul-betul Ibu yang maju itu betul-betul murni dengan Ibu sendiri. Salam Aspekti. Salam Aspekti. Ya. Terima kasih Pak Dwi datang Bapak Denny. Saya dapat arahan dan masukan dari Pak Afi. Dalam itu kemarin saya lagi banyak wawancara siapa yang pro sama Ibu, calon ketua Ibu Diana. Nah, salah satu yang dikasih hadir ya Bapak. Jadi ada yang perlu kita ini kan. Saya pingin masukkan pertama dukungan untuk Ibu Diana. Satu, kedua masukan-masukan apa yang perlu kita ini kan secara untuk calon ketua di masa datang. Mudah-mudahan kalau dia terpilih, kita udah memilih dia, yaitu seenggaknya pesan-pesan kita juga bisa dilaksanakannya dan visualisasikan untuk kepentingan anggota ALB. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya berharap dari pimpinan yang lama Ibu Diana, saya lihat selama perjalanan 5 tahun terakhir ini dia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk itu. Dan saya waktu kita dialog sebelumnya di pertama pertemuan, saya ada titip pesan bahwa saya merasakan sebagai ketua GPI, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia, saya membutuhkan pimpinan yang memang yang prima gitu. Karena saya lihat muara daripada ekspor itu semua adalah Tanjung Priok. 80% ekspor Indonesia itu adalah keluar dari Tanjung Priok. Dan impor pun demikian. Dan itu yang saya sekarang itu lagi babak belur. Misalnya saya juga ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Itu yang selagi crowded, PHK bukannya puluhan ribu, dah ratusan ribu. Itu adalah bumerang daripada banyaknya penyeludupan. Banyak penyeludupan dan banyaknya barang bekas. Banyaknya barang bekas. Dan kemudian kita eksportir nggak bertahan juga. Kenapa? Bahan baku yang kita inginkan itu dia masuknya secara ilegal. Nggak bisa kita bertanding dengan itu. Dan itu saya berharap dan sampaikan kepada Ibu waktu dialog. Ibu sanggup dan mampu, dan kita sama-sama ekspor melalui Priok Pak Irwandi. Saya juga mengalami di situ. Jadi karena itu saya melihat karena tanggapan Ibu demikian, ya saya terkoordinasikan juga akan ingin Ibu duduk kembali dan bersama-sama ke depannya untuk membenahi sistem ekspor yang ada ya. Karena sekarang penurunan dari ekspor kita sampai 8% loh, turun dan naik terus, turun terus. Dan juga impor ilegal sampai sekarang dibentuk tim khusus. Saya rasa itu kalau nggak dikontrol itu bohong aja itu. Sebab nanti biasanya lama-lama dia terpengaruh daripada mafia yang ada. Jadi karena itu Pak ya, saya menginginkan ketua umumnya yang tegas dan berpengalaman di bidang ekspor dan impor yang ada di sini. Mungkin saya bisa tambahkan demikian, dan saya harapkan nanti saya akan tetap bicara dengan Ibu dan adalah tim misinya akan diberikan. Kita kan akan kasih blueprintnya. Yang harus dibenahi itu apa? Bukan kenapa DKI yang saya harapkan, ya seperti tadi, ekspor terbesar kita itulah dari Tanjung Priok, itu di bawah DKI dan Jakarta. Itu Pak. Ya, saya juga kita sebulan yang lalu di Kadin Indonesia juga dengan Ketua ALB Pak Wisnu. Itu tekstil dan industri udah menangis, mengeluh. Udah sekian banyak berapa katanya terakhir itu udah di PHK berhenti. Banyak. Jadi ini nih kalau ekspor dan impor ini memang kalau saya lihat tidak berdiri sendiri Pak. Saya lihat ini mengikuti di Kadin Indonesia. Di satu pihak kita ingin men-stop, di satu pihak ada lagi yang ingin yang diam-diam untuk membuka. Itu gitu. Tapi itulah salah satu kendala kita
Dan itu pula yang perlu kita masukkan ke Ibu Diana. Mudah-mudahan ya, tapi kalau dia sendiri, tanpa didukung dari asosiasi di Priuk, ya tentu nggak bisa jalan juga. Nah, mungkin saya juga mengharapkan itu ya ALB anggota asosiasi yang di Tanjung Priuk itu kayak AFI ya, KPI, ini itu juga kompak lah. Ini untuk bisa saling mendorong untuk itu. Nah, saya rasa perlu nanti satu kali atau 2 kali Bapak bicara sama ketua Ibu Diana itu apa kopi kuning atau apa baru dari hati ke hati. Kalau secara terbuka begini memang agak susah dengar. Saya rasa itu bagus. Itu sebenarnya bukan sekarang. Saya waktu dulu pernah siapa teman saya Izal apa ya dari yang itu tuh udah meninggal ketua Kadin DKI. Banyak juga yang mendesak begitu, tapi ya nggak tembus-tembus. Ya. Oke Pak, itu kalau itu satu lagi mungkin apa harapan Ibu Pak selain itu? Ya, harapan saya melihat kapasitas dan kredibilitas Ibu Diana ini cukup mumpuni ya. Kita ingin mendorong dia dan membackup dia untuk periode berikutnya, karena dia orangnya konsisten, saya lihat. Dan juga berpengalaman di bidang ekspor dan impor. Jadi dia bukan barang baru bagi dia. Dan diharapkan adalah peningkatan pengawasan dan juga disiapkan semuanya. Dan juga Ibu Diana nanti kita dukung lah dari asosiasi ALB ini. Sangat kita membutuhkan untuk kekompakan itu yang ada antar kita. Baik Pak, kalau gitu nanti mungkin kalau Bapak atau siapa tahu salah satu dari kita masuk dari tim formatur, ya itu juga. Nah mungkin nanti kita nanti sebelah itu mungkin kita perlu sepakatin siapa formatur dari asosiasi. Nah satu kedua tentu untuk bisa berjalan begitu perlu orang-orang asosiasi yang di Tanjung Priok itu duduk juga di kepengurusan Kadin DKI. Kalau tidak, di mana orang tahu? Kita tahu yang lain itu kalau tidak ada yang duduk. Mungkin di mana di posisi yang sesuai dengan kepentingan Tanjung Priok harus ada. Saya rasa itu Pak. Ya memang benar Pak. Jadi di ALB aja yang hafal saya itu kan ya misalnya orang eksportir, adanya di GPI, di ketenaga kerjaan, di tekstil, API, dan juga di bidang-bidang lain sangat banyak, Alfi juga begitu. Jadi Ginsi juga begitu. Sebetulnya banyak sih ALB ini yang kaitan dengan Kadin DKI ini Pak. Demikian ya Pak. Cukup mungkin Pak? Ada lagi? Saya rasa cukup. Ya Pak. Terima kasih. Salam Aspeki.